Assalamualaikum, saya Dr. Raduyendra dari Senator Utusan Dosen Fakultas Sains Teknologi. Berjumpa kita lagi dalam program Senator On Air. Seperti biasa, Senator On Air akan selalu terus mendampingi visi dari Pak Rektor kita untuk menjadikan UIN menjadi gemilang dan terbilang, tentu melalui program-program bedah riset artikel yang kita share ke dunia maya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa Indonesia. Bedah riset artikel ini merupakan suatu upaya untuk menerangkan riset-riset artikel internasional yang telah terbit di jurnal-jurnal terbaik. Kita akan ulas, kita akan bedah sehingga mahasiswa paham, dan plus kita lengkapkan dengan bahasa pemrograman komputer yang kuat, yang canggih, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan tentunya. Baik keperluan menghasilkan riset artikel sendiri maupun keperluan untuk melaksanakan tugas akhir kita. Nah, pada kali ini Senator On Air sebagai program yang memperpanjang lidah dosen-dosen di Sivitas Akademika UIN Riau, juga sebagai pendukung terwujudnya UIN gemilang dan terbilang. Pada saat ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel, lanjutan dari exchange rate probability modeling. Kita masuk ke bagian 2 yaitu berjudul Two Parameters Distribution Modeling. Nah, kalau kita lihat apa yang akan kita bahas pada hari ini adalah terdapat suatu riset artikel yang sangat baik sekali yang terbit di Journal of King Saud University Science. Nah, di sini ada judul Estimating the Probability Distribution of Exchange Rate between Ghana Cedi and American Dollar. Nah, seperti yang kita bahas, kalau disebut dengan probability distribution, pasti ada model-model fungsi densitas peluang atau model matematis di dalamnya untuk data exchange rate, pertukaran nilai mata uang. Bagaimana cara menghasilkan data dan ekstrak data kita telah bicarakan pada bagian 1. Kita tidak akan ulang lagi. Lihat bagian 1 bagaimana cara mendapatkan datanya dan ekstrak sehingga dapat dipanggil dalam R. Nah, dalam riset artikel ini seperti biasa diberikan beberapa model matematis, ada gamma distribution function dengan model matematisnya, ada eksponensial dengan matematisnya, ada log normal distribution juga ada matematisnya, juga diberikan alat uji density plot di mana grafik histogram ini akan dihampiri oleh 4 distribusi gamma, log normal, Weibull, eksponensial. Kita lihat gamma di sini tidak baik, yang berwarna merah. Yang terbaik kita lihat yang berwarna biru, ini adalah yang berwarna biru adalah eksponensial. Dan kita juga melihat kumulatif density function plot, ada kumulatif plot, ada density plot, dan ada nilai uji kebaikan menggunakan AIC atau AKIK Information Criterion dan menggunakan Bayesian Information Criterion. Nah, ini adalah riset-riset artikel yang seluruhnya menggunakan kaedah-kaedah seperti ini. Ada grafik kita hampiri dengan model, ada uji kebaikannya, ada parameternya, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang standar yang harus ada dalam riset artikel. Kita telah sering berbicara seperti ini, baik data COVID, data angin, data tsunami, sekarang data exchange rate, pertukaran mata uang. Oke, coba kita hasilkan bahasa program yang kuat untuk exchange rate yang telah kita bahas pada bagian 1. Kita stop share dulu. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana riset artikelnya itu masih bercerita tentang beberapa fungsi, dapatkan parameter, lalu
dapatkan AIC, BIC, dapatkan grafiknya. Wah, itu adalah tampilan-tampilan wajib dalam suatu riset artikel. Oke, sekarang kita coba lihat R kita. Kita akan melihat kemampuan R kita dalam menjawab tantangan seperti yang dihasilkan oleh riset artikel. Oke, kita hapus dulu. Kita edit, clear console. Kita clear. Nah, kita lihat program kita. Namanya adalah SGD Action Rate. Nah, ingat kita panggil data kita dulu, D1, kita run D1 kita. Kita panggil data, setelah kita panggil pada bagian 1, data antara rupiah dan Singapura dolar SGD. Nah, ini data kita exchange rate. Ingat dalam CSP bagaimana cara memanggil data, membuat data sudah kita bahas di bagian 1. Kita lihat konsol kita D1 telah terbuka. Kita lihat data D1 itu apa yang ada. Kita caps lock D1. D1 enter. Nah, ini data yang ada di D1. Oke, di sini ada nomor nilai $1 itu kalau kita jual 10.682 rupiah, 0,93 rupiah. Kalau kita beli 10.572,68 rupiah per tanggal 1 bulan 9 tahun 2002 jam 12. Nah, data seperti ini telah kita panggil di bagian 1 bagaimana mengekstrak data. Lalu kita akan coba modelkan seperti riset artikel yang telah dibahas tadi dengan menggunakan data cell. Oke, data cell kita pakai ya. Kita ambil data cell, kita buka program kita 2 saja. Windows, vertically. Oh, kita buka dulu program kita bagi 2 vertically. Nah, kita ambil data X yang kolom ketiga. Kolom ketiga artinya kita ambil yang sel. Jadi kalau kita ketik X di sini, ini adalah data X. Data X ini adalah semua data sel dari data yang diberikan. Kita mengambil data sel saja X. Oke, kita ambil yang kolom ketiga, sel. Lalu kita gunakan program MixR. Ingat MixR? Nah, bagaimana MixR? Itu sudah ada di Radot Institute. Bagaimana praktikumnya, bagaimana mencari program MixR. Lihat, selalu kunjungi Radot Institute. Lihat di situ praktikum bagaimana menggunakan MixR. Kita tidak ulang lagi MixR, library MixR. Kita klik library, lalu kita ambil feed 1 untuk Weibull. Oke, ini komponen 1 artinya tidak ada campuran, karena memang di histogram nanti kita nampak tidak ada campuran. Feed 2 untuk gamma, feed 3 untuk log normal, sedangkan yang XXX4 ini untuk distribusi normal binom, di mana parameternya adalah rata-rata dan standar deviasi. Oke, nah ini adalah kegunaan untuk menghasilkan grafik dengan menguji dengan density function. Kita ambil data itu barisan data 0 sampai dengan 2 kali maksimum data berjarak-jarak 0,1. Jadi 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya sampai sebanyak 2 kali maksimum data. Nah, kita library MixR kita ambil semuanya, kita run. Oke, kita coba lihat konsol. Nah, ini. Kalau kita mau melihat parameter Weibull, ketik feed 1. Feed 1. Nah, parameter Weibull itu ada shape, ada scale. Dan nilai AIC, nilai BIC seperti standar jurnal tadi, atau riset artikel tadi, juga sudah berhasil kita dapatkan. Ini untuk Weibull. Kalau untuk gamma kita ambil feed 2. Feed 2 ini gamma. Ini ada shape, ini ada rate. Ingat scale 1 per rate, rate 1 per scale. Terserah mau guna scale atau rate. Kalau kita menggunakan feed 3 itu adalah untuk log normal. Feed 3. Feed 3 enter dulu, kita enter dulu, kita ambil feed 3. Ini untuk log normal, ini dia min dari logaritma, ini standar deviasi logaritma data.
Jadi ini sudah kita berikan beberapa, ini adalah AIC, oke, dan BIC lengkap kompleks setelah kita berikan nilai-nilai AIC dan BIC. Nah, setelah ini sukses kita dapatkan parameter dan kita coba gunakan grafik yang pertama density plot. Density plot maknanya adalah histogram data seperti grafik batang yang berwarna biru ini dihampiri oleh model yang kita gunakan, yang merah itu Maybule, biru gamma, hitam log normal, dan hijau normal. Jadi kita lihat distribusi Weibull agak melenceng. Nah, sedangkan 3 distribusi lainnya itu sangat baik menghampiri data histogram, dan ini disebut seperti jurnal tadi disebut dengan density function, oke, atau PDF plot. Nah, satu lagi seperti yang dianjurkan oleh riset artikel tadi, tampilkan kumulatif function plot. Nah, ada density, ada kumulatif atau distribution function. Bagaimana cara membuatnya? Ingat, kalau kita membuat kumulatif atau distribution function, kita memerlukan hampiran dari kumulatif, yaitu I kurang 0,5 per N. Ini hampirannya. Yang menjadi I adalah data dari satu sebanyak panjang data. Ingat, length X panjang data. Sedangkan N banyaknya data atau panjang data, sehingga kita memerlukan F kumulatif hampiran, yaitu I kurang 0,5 per N, atau dalam teorinya sering disebut dengan Gringington, saya tidak salah. Lalu kita panggil parameter-parameter seperti fit 1 tadi, parameternya adalah untuk Weibull, set Weibull kita ambil fit 1 kurung siku 2 kali pakai tanda 4. Nah, maksudnya apa? Tadi kalau kita ambil contoh, kita ambil fit 1 misalnya tadi, kita ambil fit 1, tadi fit 1 itu kan Weibull. Nah, kita memerlukan parameter set, maka kita panggil fit tadi, kasih kurung siku 2 kali, ambil urutan keempat, karena ada urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan keempat. Maka set urutan keempat dan scale urutan kelima. Maka dalam program kita memerlukan SH itu set Weibull 4, tapi memanggilnya kurung siku 2 kali, sedangkan scale Weibull adalah kurung siku 2 kali 5, dan seterusnya. Ada parameter gamma, parameter L log normal, fit 3 log normal, SCL juga fit 3, sedangkan SHN tadi adalah normal, rata-ratanya min X, oke, parameternya min X dan standar deviasi. Nah, dalam kumulatif ini data kita urutkan dari kecil ke besar. Bahasa R mengurutkan dari kecil ke besar adalah sort. Jadi kalau kita lihat data kita tadi, contoh misalnya data kita tadi X, ini X kita, maka kita akan mengurutkan dari kecil ke besar, sort X. Nah, ini sort X. Makanya dari kecil ke besar dia berikan. Nah, jadi jangan takut, tidak perlu di-ST ulang nih. Dari kecil terus ke besar. Dari kecil terus ke besar dia berikan. Sort X. Nah, dalam R, nah ini dia. Dalam R, untuk kumulatif atau distribution function menggunakan P-Weibull. Dan datanya sort X. Nah, ini sort X tadi data yang kita urutkan. Oke. Ini juga fix 1 untuk gamma. Ingat, kumulatif pakai P-Weibull, kalau density pakai D. Tapi kalau dia C ini kumulatif, maka pakai P. Gamma C fix 2 pakai P. Log normal pakai P, itu kumulatif. Normal pakai P. Diikuti oleh parameter-parameter yang kita telah tentukan tadi. Ada SHW, SCW, ini tadi SHW, SCW, dan seterusnya. Nah, sekarang kita plotkan. Nah, seperti teknik biasa kita run. Oke, kita jalankan dulu lah. Masa kita run, jalankan dulu semuanya. Oke, baru kita run. Oke, kita lihat. Nah, ini
Jadi yang hitam ini adalah kumulatif data tadi, data kita theoretical, F tadi. II kurang 0,5 per N. Nah kita lihat Weibull yang merah itu belum canggih menghampiri, masih agak jauh dari yang warna hitam tebal, theoretical. Sedangkan tiga warna lainnya, gamma untuk biru, hijau normal, grey log normal, itu menghampiri dengan baik yang warna hitam. Jadi kalau begitu, dua grafik ini, baik grafik menggunakan density ataupun menggunakan kumulatif, sama-sama mengatakan bahwa Weibull tidak baik. Nah, sekarang yang terbaik tentu carilah nilai AIC dan BIC yang terkecil. Jadi kalau kita lihat program kita ini memang sudah sangat canggih sekali, bisa mendapatkan semua yang diinginkan persis seperti dalam suatu riset artikel. Seperti tadi kita katakan, ingat kalau density fit 1 maksudnya adalah density functionnya PDF. Tetapi kalau dia kumulatif, dia memakai bahasa P, nah, P Weibull. Oke, saya rasa nah kalau normal ini D, ini kalau D density. Oke, makanya gambar kita canggih. Jadi untuk rekan-rekan yang mau melihat, kita buka perlahan-lahan nanti untuk belajar di rumah. Siapa tahu nanti ada data-data exchange rate negara lain, nanti silakan masuk. Ingat panggil dulu datanya, ini D1 kita panggil datanya. Kita ambil kolom ketiga saja untuk buy. Nah, kalau untuk sel nanti kita coba. Lalu library mixr panggil untuk mendapatkan parameter BAIC dan seterusnya. Karena yang ada hanya Weibull, gamma, dan log normal, maka normal perlu kita desain sendiri, yaitu menggunakan binom. Sedangkan parameternya kita tahu rata-rata data dan simpangan baku data. Ambil X-nya adalah sekuen 0,0 sampai 2 kali maksimum data berjarak 0,1. Nah, density plot itu harus dipasangkan dengan histogram. Histogram X ini data. Oke, lalu lines. Lines itu yang fit 1 untuk gamma, fit 2 untuk fit 1 untuk Weibull, fit 2 untuk gamma, fit 3 log normal, dan XX tadi adalah untuk dinom. Ini merupakan suatu gambar grafik, dan ingat untuk mendapatkan kumulatif function, tadi density function, sekarang kumulatif function, kita gunakan pendekatan FF Gringerton, FFI kurang 0,5 per N yang menjadi theoretical, di mana I itu adalah 1 sampai panjang data, N adalah banyak data. Lalu kita perlukan parameter-parameter yang telah kita hasilkan tadi, ada shape Weibull, scale Weibull, shape gamma, shape log normal, scale log normal, dan seterusnya. Lalu kita urutkan data dari kecil ke besar. Kalau kita mau ganti sort X ini dengan XX pun bisa aja, karena itulah kita tadi kita katakan XX, ya gunakan saja XX di sini. Nggak apa-apa, sama saja hasilnya. Kita XX atau sort XX sama saja. Tapi karena telah kita gunakan XX, ya kita gunakan XX. Kita jalankan sekali lagi. Ini untuk fix, ingat P untuk kumulatif Weibull, P gamma, kumulatif gamma, P L norm, kumulatif log normal, P norm adalah kumulatif normal, bukan density. Lalu plot, nah ini plotnya, lines-nya adalah XX, C fix, ingat C fix tadi adalah nih kumulatif Weibull dan seterusnya. Tinggal kita run seluruhnya, kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita run saja. Run. Tunggu dia berprosesnya. Ini dia sama aja hasilnya. Vertikal dan seterusnya. Nah, sekarang program ini kita coba lakukan untuk kolom keempat, yaitu buy. Penjualan. Kita tutup. Kita Windows SGD. Nah, ini kita ganti X kita dengan 4. 4 tadi penjualan. Nah, tadi 4 sel, sekarang 4 pembelian atau buy. Hanya tinggal ganti 4 saja, kita jalankan data kita lihat run. Nah, ini dia untuk yang sel tadi atau kolom keempat. Beda tadi kolom ketiga, sekarang kolom keempat.
Hampir sama Weibull juga tidak terlalu baik menghampiri data ya. Warna merah ini terlalu melenceng. Lalu kita lihat kumulatif plotnya. Nah, kumulatif plotnya kita tinggal run saja. II, okay. Eng dan seterusnya kita run, kita coba run. Nah, ini dia. Nampak di sini bahwa yang lainnya hijau, biru, dan grey sangat baik menghampiri data sebenar untuk kumulatif, sedangkan yang merah Weibull adalah masih yang jauh dari sini. Oke, saya rasa apa yang telah kita perbincangkan pada saat ini itu luar biasa. Senator on air terus mengawal gemilang dan terbilang visi dari Pak Rektor kita dengan meluncurkan Senator on air yang akan membedah berbagai riset artikel untuk kegunaan mahasiswa kita dalam menghasilkan suatu riset artikel. Oke, saya rasa apa yang kita bicarakan pada bagian 2 ini sangat menarik sekali, telah berhasil kita bedah riset artikel. Lalu kita akan lihat nanti bagian 3 menggunakan extreme modeling. Nah, bukan ekstrim, tapi mixture 2, 3, 4 komponen untuk data United States. Karena kita sudah lihat kemarin, kalau United States datanya itu tidak mungkin dia menggunakan 2 parameter distribution, pasti dia ada campuran dari beberapa distribusi di dalamnya. Tunggu kita dalam Senator on Air UIN Suskaryau untuk program bedah riset artikel. Saya Rado Yendra, senator dari utusan Fakultas Sains dan Teknologi untuk UIN Suskaryau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.